Di sini saya Galuh Jonegoro, lagi berada di Gunung Burangrang. Gunung dengan ketinggian 2050 mdpl ini merupakan stratovolcano yang terletak di sebelah barat Laut Bandung. Gunung ini juga merupakan salah satu pecahan dari Gunung Sunda yang meletus jutaan tahun lalu. Nah, Gunung Burangrang tersebut terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Nah, ini Gunung Burangrangnya yang ada di belakang saya. Gunung Burangrang bersebelahan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Banyak legenda yang mengatakan jika Tangkuban Perahu ialah perahu seorang sangkuriang dan Burangrang adalah ranting-ranting pohon yang digunakan sangkuriang untuk merakit perahunya. Gunung Burangrang terkenal sebagai jalur pendakian untuk pemula dan juga terkenal dengan curug-curugnya. Banyak SMA yang memakai gunung ini sebagai tempat pendidikan dasar. Nah, salah satunya nanti ada contohnya yang ada di belakang kita. Ayo ikut. Gunung Burangrang ini juga merupakan kawasan pelatihan militer di bawah Kopassus. Maka itu, untuk mendaki Gunung Burangrang tidak bisa sembarangan karena harus menyesuaikan dengan jadwal pelatihan Kopassus. Teman-teman, di samping saya ini adalah lereng Gunung Burangrang. Ini bisa dilihat ya. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusannya yang membawa abu dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Ya teman-teman, di sini ada pecinta alam juga dari SMA berapa kan? SMA 19 Bandung. SMA 19 dari apa? PA apa namanya? Dari PPGPR Wigwam. Lagi ada acara apa di sini? Kita di sini lagi masa bimbingan Ya. angkatan yang baru, angkatan yang di bawah saya. Berapa hari di sini tuh? Kita di sini tadi baru sampai, tadi pagi baru rencananya. sampai besok. Sampai besok aja. Iya. Itu tuh Muncak nanti subuh. Terus kenapa milih Gunung Burangrang? Kan Jawa Barat banyak gitu kayak apa sih yang ada yang lain gitu. Ya. Kenapa milih Burangrang? Kita kebetulan juga di sini mau praktek SAR. Oh, praktek SAR. Karena emang hutanannya kan emang lebat di sini. Emang bagus juga buat SAR. Sama kalau bisa nanti besok pagi kita mau navigasi di sini. Navigasi darat ya? Iya. Ya, ciri-ciri gunung meletus itu Iya. ada beberapa, yaitu suhu gunung meningkat, bisa lebih panas, Iya. atau mata air di sekitaran gunung bisa mengering, sering terdengar gemuruh-gemuruh dari sekitaran gunung. Oh. I've lost count of how many times we've disagreed, but it's the third time we've. Kami juga mencoba melakukan wawancara bersama salah satu warga mengenai gunung berapi. I just need time on my own. Kurang bener ya. udah lahir. I'm gonna go and get drunk. Iya, pasti ada. Tanaman di sini subur. Somebody else. You know nothing. Tahu tuh gimana gitu. Nah, amit-amit lah. We could get lost. Don't wanna get. Ya pergi. Sini lengwang. Namun warga tampaknya belum begitu kenal dengan gunung berapi. Padahal ini sangat penting untuk diketahui. Sure. If I'm just thinking about it too much.
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi Gunung Burangrang itu adalah salah satu gunung tipe B. Gunung Burangrang adalah tipe gunung stratovulkano, jadi dia proses terbentuknya adalah sisa dari letusan Gunung Sunda Purba yang dulunya adalah salah satu gunung terbesar di dunia. Setelah dia meletus, akhirnya gunung-gunung yang sekarang ada di Bandung itu adalah rangkaian gunung dari Sunda Purba. Nah, Gunung Burangrang salah satunya adalah gunung yang memiliki material 3 jenis, yaitu lava piroklastik, terus ada juga lelehan magma, sama eflata. Eflata itu adalah bahan padat yang keluar dari gunung meletus. Nah, kawahnya itu adalah kawah yang sifatnya kawah tremor, kawah aktif, kawah yang berada di daerah utara, sehingga letusannya itu akan menyebar di sebelah utara dan barat daya. Untuk ke Bandung sendiri, dampaknya adalah hanya berupa awan vulkanik, debu vulkanik, dan itu pun tidak terlalu berbahaya, dan itu pun hanya melingkupi radius 1-3 km. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Tanda-tanda apa saja? Yang pertama, Gunung Burangrang itu merupakan gunung yang beberapa tahun itu tidur, artinya gunung tersebut tidak menimbulkan aktivitas vulkanik. Artinya gunung tersebut memiliki tanda yang cukup unik, artinya tanda tersebut dilihat dari adanya situ lembang. Jika situ lembang itu airnya tiba-tiba menjadi panas, maka gunung tersebut diindikasikan bakalan meletus atau aktif. Statusnya itu pasti dimulai dari normal, waspada, siaga, sampai ke awas level tertinggi. Ciri-ciri yang kedua atau tanda-tanda yang kedua adalah munculnya hewan atau tumbuhan yang mulai mengering. Hewan yang tiba-tiba turun gunung sampai ke kawasan Cisarua dan Parongpong dan sekitarnya, sampai ke wilayah yang ada di Lembang. Artinya Gunung Burangrang itu merupakan salah satu gunung yang badannya itu merupakan satu badan dengan Tangkuban Perahu. Jadi kalau Gunung Burangrang itu aktif, diperkirakan Gunung Tangkuban Perahu pun ikut bergetar, artinya dia hanya mengalami getaran tremor atau gempa vulkanik dalam. Terus selanjutnya, ciri-ciri terhadap manusianya apa? Nah, kalau sudah mulai adanya ciri-ciri seperti itu, manusia diharapkan atau masyarakat di sekitar diharapkan untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin. Karena yang saya tahu, daerah Bandung Utara itu sudah dibagi jadi tiga tahap atau 3 wilayah, yaitu KRB 1, kawasan rawan bencana 1, KRB 2 sampai KRB 3. Nah, KRB 1 itu melingkupi 1-3 km, KRB 2-nya itu 3-6 km. Nah, KRB 3-nya itu adalah 6-9 km. Artinya KRB 1 adalah kawasan yang paling utama untuk dilakukannya evakuasi sesegera mungkin. Nah, KRB 2 dan KRB 3 itu harus melakukan evakuasi minimal setelah KRB 1 kosong. Hampir 90% masyarakat di daerah tersebut itu tidak paham dengan ciri-ciri status Gunung Burangrang. Mereka hanya menganggap bahwa gunung tersebut adalah gunung yang telah mati. Oleh karena itu, di sini adalah tugas para siswa, tugas para peserta didik, terutama kita golongan-golongan muda, untuk memberitahu bahwa Gunung Burangrang merupakan salah satu gunung yang masih aktif, dikategorikan masih aktif walaupun dia tipenya tipe B. Jadi jangka waktu letusannya adalah 100.000 tahun, tapi bukan berarti gunung tersebut aman-aman saja. Oleh karena itu, ini adalah tugas kita untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar kalau misalkan Gunung Burangrang adalah salah satu gunung yang aktif di Bandung dan di Jawa Barat. Underneath the palm trees, you can leave your worries. Listen to the way they say you wanna get so high. Breathe me in like air tonight. Listen to the way you Jadi guys, kita ini sebenarnya nggak tahu mau kemana. Jadi ya udah ngikutin aja ya udah.
Tapi tadi mani nggak pakai sabun anjing. Ih gelo. Tahu.